Pernikahan pada pandangan pertama, Sakri dan Serenity. Bab 391. Jessica bersandar di dada Hank dan berkata lembut, "Hank, maafkan aku. Seharusnya aku tidak menjawab panggilan itu. Aku takut dia mencarimu untuk sesuatu yang mendesak." "Tidak apa-apa. Aku tidak bisa menyembunyikan ini darinya selamanya, dan harus memberitahunya tentang perselingkuhan kita cepat atau lambat. Karena dia sudah ragu, aku akan membicarakan perceraian itu saat aku pulang." Hank tidak ingin Jessica menderita kesedihan apapun. Hatinya sudah lama tertukar dengan Jessica, dan dia tidak lagi punya rasa sayang pada Liberty. Namun, Hank bertahan dengan Liberty, karena dia mempertimbangkan orang tua dan putranya. Kalau tidak, dia pasti sudah mengusir Liberty sejak lama. "Hank, apakah dia akan mendapat bagian dari asetmu jika kalian berdua bercerai?" Jessica tidak ingin Liberty mendapat bagian dari harta Hank. Dia ingin melihat Liberty pergi dengan tangan kosong. Liberty tidak bekerja selama beberapa tahun, dan anaknya baru berusia 2 tahun. Ia ingin kembali bekerja, tetapi itu akan cukup sulit. Jika saatnya tiba, Jessica akan dapat melihat keadaan Liberty yang putus asa. Liberty bahkan mungkin mengemis di jalanan, sambil menggendong Sonny di punggungnya. Hank mencibir, "Menurutmu aku akan memberinya bagian jika dia menginginkannya? Dia tidak menghasilkan sepeser pun untuk keluarga, sejak dia menikah denganku. Aku membayar uang muka rumah kami, sebelum menikah dan telah membayar cicilan setelah menikah. Aku tidak akan pernah memberinya rumah itu. Dia hanya membayar renovasi. Pokoknya, aku tidak akan mengembalikannya. Untuk renovasi, jika dia mau, dia bisa mencopot ubin dan membawanya pergi. Untuk tabunganku, Hank baru menjadi manajer dalam 2 tahun terakhir. Sejak saat itu, penghasilannya meningkat 2 kali lipat. Namun, dia menghabiskan banyak uang dan sering membeli hadiah mahal untuk Jessica. Jadi, dia tidak menabung banyak dari gajinya dan hanya memiliki sekitar $2 juta. Sebaliknya, ia memperoleh banyak penghasilan sampingan. Agar tidak meninggalkan jejak dokumen yang dapat diketahui oleh perusahaannya, ia meminta pembayaran tunai dan menggunakan kartu identitas ayahnya untuk mengajukan rekening bank. Ia menyetorkan uang tunai ke rekening tersebut, tetapi hanya ia yang mengetahui PIN rekening tersebut, meskipun ayahnya memiliki kartu bank tersebut. Hank tidak memberitahu Liberty tentang uang ini. Dia baru melakukan ini setelah dia jatuh cinta pada Jessica. Bahkan jika Liberty menebak berapa penghasilan sebenarnya, Liberty tidak akan bisa mendapatkan bagian dari penghasilan sampingannya karena tidak ada bukti. "Apakah tabunganmu cukup untuk melunasi hipotek? Mengapa kamu tidak menggunakan tabunganmu untuk melunasi hipotek sekaligus? Kamu membayar uang muka rumah sebelum menikah, dan bertanggung jawab penuh atas hipotek setelah menikah. Liberty hanya menanggung biaya renovasi, jadi sangat sulit baginya untuk mendapatkan bagian dari rumahmu." Jessica memberinya beberapa nasihat untuk membantunya menjaga hartanya, sehingga dia bisa menikmatinya setelah menikah dengan Hank. Ia menambahkan, "Liberty hanya bisa mendapatkan sebagian dari tabunganmu, karena itu adalah harta bersama setelah menikah. Selama kamu melunasi hipotek, kamu tidak akan punya tabungan lagi. Dengan begitu, Liberty tidak akan bisa mendapatkan apapun meskipun ia ingin membagi harta." Hank menjawab, "Saya membayar cicilan dengan gaji saya, bukan tabungan pribadi saya sebelum menikah. Gaji saya setelah menikah dianggap sebagai harta bersama. Jika saya menggunakannya untuk membayar hipotek, Liberty tidak dapat memperoleh bagian dari rumah saya, tetapi dia dapat meminta kompensasi." Jessica terdiam sejenak sebelum dia menyarankan, "Kenapa kamu tidak mentransfer tabunganmu ke orang tuamu? Kalau kamu membayar cicilan dengan nama orang tuamu, itu tidak akan ada hubungannya dengan Liberty." "Jessica, Liberty sudah tahu tentang kita berdua sekarang. Kalau aku mentransfer uang itu ke orang tuaku sekarang, itu akan menjadi pengalihan harta. Kalau Liberty kejam dan menuntutku, dia bisa mendapatkan kembali uang itu dalam gugatan cerai. Aku tidak punya banyak tabungan,
kurang dari $200.000. Kecuali aku bisa membuat Liberty menyerah dengan sukarela, akan sulit baginya untuk pergi dengan tangan hampa. Ketika Hank berdebat dengan Liberty, ia berteriak bahwa Liberty tidak akan mendapatkan apapun. Padahal, ia tahu betul bahwa begitu Liberty mengajukan gugatan cerai untuk membagi harta, ia harus mengeluarkan sejumlah uang untuknya. Mengapa tabunganmu begitu sedikit? Jessica adalah asistennya, jadi ia lebih tahu tentang pendapatannya daripada Liberty. Ia tanpa malu-malu ingin menikahinya hanya karena ia tahu pendapatannya tinggi. Selama Hank menceraikan Liberty dan menikahinya, ia akan dapat pamer kepada keluarganya, dan kemudian saudara-saudara iparnya akan berusaha menyenangkannya. Ia pun bisa memamerkan kepada sanak saudara dan sahabatnya bahwa ia telah menikah dengan laki-laki yang cakap. Bab 392. Hank berbisik di telinga Jessica, yang membuatnya tersenyum. Untungnya, dia pintar. Jessica merasa lega, karena dia bisa menikmati gaya hidup mewah setelah menikah dengannya. Tentu saja, dia juga harus waspada. Setelah menikah, dia akan memegang kartu gajinya. Dia juga berjanji untuk menambahkan namanya pada akta kepemilikan, jadi dia akan memastikan bahwa dia melakukan apa yang dijanjikannya. Bagaimanapun, dia tidak akan mengikuti jejak Liberty. Sebenarnya sangat mudah membuat Liberty pergi tanpa uang sepeser pun, kata Hank. Bagaimana? Meskipun Hank hanya punya sedikit uang, lebih baik tidak memberikan Liberty itu. Selama Hank tidak membagi hartanya dengan Liberty, Jessica akan bisa meraup keuntungan. Biarkan saja dia memilih antara Sonny dan pembagian harta. Dia pasti akan memilih Sonny dan pulang dengan tangan hampa. Jessica kecewa setelah mendengar ini dan berkata, "Apakah kamu bersedia menyerahkan hak asuh anakmu? Dia adalah satu-satunya cucu dari pihak ayah yang dimiliki orang tuamu. Bahkan jika kamu bersedia menyerahkannya, orang tuamu tidak akan menyetujuinya." Hank berkata, "Sonny adalah anakku, jadi tentu saja aku tidak bisa melepaskan hak asuhnya." Jessica mencibirnya. "Lalu mengapa kau menyebutkannya?" Hank menciumnya dan berkata, "Jika kita tidur bersama lebih awal dan kamu hamil anak laki-laki, orang tuaku dan aku akan bersedia memberikan hak asuh Sonny kepada Liberty." Dia baru saja tidur dengan Jessica, dan Jessica pergi minum pil kontrasepsi darurat setelahnya. Jadi, jelaslah bahwa Jessica tidak akan segera punya anak. Saat ini, Sonny adalah putra satu-satunya. Hank juga memiliki ideologi kuno dan lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Bagaimanapun, Hank tidak akan menyerahkan Sonny kepada Liberty. Sonny pintar dan imut. Siapa yang tahu anak seperti apa yang akan dimilikinya dan Jessica di masa depan? Hank tidak mau mengambil risiko itu. Bagaimana jika Jessica melahirkan seorang anak perempuan? Oleh karena itu, Hank menginginkan hak asuh atas Sonny. "Kamu tidak suka jika aku melahirkan anak perempuan? Bagaimana mungkin? Aku akan mencintainya asalkan mereka milik kita. Tapi orang tuaku menginginkan seorang cucu laki-laki." "Jangan khawatir, Jessica. Kamu tidak perlu mengurus Sonny di masa depan. Aku akan menitipkan Sonny kepada orang tuaku, dan membiarkan mereka mengurus Sonny, agar dia tidak mempengaruhi kehidupan pernikahan kita." Hank telah memikirkan segalanya. Liberty pasti akan memperjuangkan hak asuh Sonny, tapi dia tidak punya penghasilan, jadi dia tidak akan bisa bersaing denganmu. Hank setuju dengan Jessica, dan tiba-tiba berpikir bahwa Liberty memulai pekerjaan barunya tidak menguntungkan baginya. Dia harus mencari cara agar Liberty kehilangan pekerjaannya. Jika itu terjadi, Liberty tidak akan punya pekerjaan atau penghasilan. Jika dia mendapatkan hak asuh Sonny, bagaimana dia akan menghidupinya? Dengan begitu, dia akan kalah dalam perebutan hak asuh. Louis dan Co. Hank bertanya-tanya, apakah dia kenal seseorang yang bekerja di Louis dan Co. yang dapat membantunya dan membuat Liberty kehilangan pekerjaannya. Bruk-bruk, seseorang menggedor pintu. Mata Jessica berkedip saat dia berpikir, apakah Liberty ada di sini?
Wanita gemuk itu benar-benar meninggalkan putranya untuk mencari suaminya. Sepertinya dia masih memiliki perasaan yang mendalam terhadap Heng. Bab 393. Sudah larut malam. Siapa yang menggedor-gedor pintu? Gerutu Heng sambil membuka pintu dengan ekspresi kesal. Ketika dia membuka pintu dan melihat wanita gemuk berdiri di sana, dia tercengang dan tampak terkejut. Liberty ada di sini. Bagaimana dia tahu di mana dia berada? Pasangan itu saling memandang. Liberty melihat tubuhnya yang telanjang dan memikirkan tentang hubungan mereka selama 10 tahun terakhir. Ternyata pria bisa mengkhianati wanita dengan begitu mudah dan cepat. Setelah Heng sadar, dia langsung tampak muram dan bertanya kepada Liberty. "Kenapa kamu di sini? Di mana Sony? Ini tengah malam. Jadi kenapa kamu meninggalkan Sony sendirian?" "Heng, siapa yang menggedor pintu?" Sebelum Heng selesai memarahi Liberty, Jessica menghampirinya. Jessica mengenakan lingerie, dan rambutnya berantakan. Liberty bertanya-tanya, apakah keduanya baru saja berhubungan seks karena Jessica terlihat menawan dan seksi. Bahkan ada jejak perselingkuhan mereka di leher Jessica. Bahkan orang bodoh pun akan tahu apa yang terjadi dalam situasi ini. Dasar jalang. Liberty menggunakan tubuhnya yang besar untuk mendorong Heng ke samping dan membuka pintu. Dia bergegas masuk secepat kilat dan berhenti di depan Jessica dalam sekejap mata. Dia kemudian menjambak rambut Jessica yang panjang dan berantakan. Liberty mengangkat tangannya dan menamparkan Jessica 4 kali sekaligus tanpa ragu sedikit pun. "Ah," jerit Jessica, "kau bilang kau yang mengurus suamiku. Jalang, begini caramu mengurus suamiku. Dia sudah punya istri, jadi dia tidak butuh perhatianmu. Aku akan menghajarmu sampai mati," teriak Liberty sambil memukul Jessica. Jessica mencoba membalas, tetapi Liberty mengambil alih, jadi perlawanan Jessica sia-sia. Liberty begitu kuat, sehingga dia mendorong Jessica ke lantai, duduk di tubuhnya, dan mulai menamparnya dari satu sisi ke sisi lain berulang kali. Tamparan itu terdengar seperti petasan yang dinyalakan saat tahun baru. Serenity, yang baru saja tiba, sedikit tercengang saat melihat pemandangan ini. Namun, dia segera mengeluarkan ponselnya untuk mengambil video. Zachary tiba-tiba mengulurkan tangannya yang besar dan mengambil ponselnya. Dia berkata dengan suara pelan, "Pergi dan bantu kakakmu. Aku akan mengambil video sebagai bukti." Zachary tidak ingin mengotori tangannya dengan memukuli wanita simpanannya itu, jadi dia meminta untuk bertanggung jawab dalam pembuatan video. Tentu saja, jika sepasang bajingan itu berani menyakiti istrinya, Zachary tidak akan takut untuk mengotori tangannya dan memberi pelajaran pada pasangan yang selingkuh itu. Bab 394. Serenity berbalik dan bergegas ke ruangan. Heng sudah kembali sadar. Ia bergegas maju dan menendang Liberty yang sedang duduk di atas Jessica. Serenity sangat marah ketika dia melihat ini saat dia bergegas masuk, jadi dia menendang Heng. Dia berlatih kickboxing dan berhadapan dengan Noah Han dan para gangster, bahkan dia menang. Ketika dia menendang Heng dengan sekuat tenaga, Heng, yang baru saja menendang Liberty, juga jatuh ke lantai. "Kakak." Serenity melangkah maju untuk membantu saudara perempuannya. Heng segera bangkit untuk membantu Jessica. Ia menunjuk Liberty dan Serenity sambil berteriak marah. "Liberty, apa yang kau lakukan?" Liberty memukul Jessica dan terengah-engah. Ketika mendengar raungan suaminya, ia kembali marah. Ia berteriak balik, "Heng Brown, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Karena kau, aku berhenti bekerja dan tinggal di rumah untuk mengurus keluarga kita. Aku membesarkan putra kita untukmu, tetapi kau mengkhianatiku untuk bersama wanita jalang ini. Kau bertanya padaku apa yang sedang kulakukan. Ya, aku memukuli wanita jalang ini." Setelah itu, dia menyerang lagi. Namun, Heng berdiri di depan Jessica dan mendorong Liberty untuk mencegahnya memukul Jessica lagi. Dia mengumpat padanya, "Liberty, berhenti. Aku tidak mencintaimu lagi. Aku sudah lama tidak mencintaimu."
Coba lihat ke cermin. Kamu terlihat seperti wanita jalang. Apa gunanya berpendidikan tinggi? Di mana sopan santunmu? Liberty ingin tertawa jengkel. Karena tidak bisa menggapai Jessica, dia menamparkan wajah Hank. Aku terpaksa menjadi perempuan jalang karenamu. Kau juga berpendidikan tinggi, jadi kenapa kau begitu? Tidak tahu malu. Dia juga berpendidikan, tapi di mana moralnya? Jangan sebut-sebut tentang pendidikan karena kalian berdua adalah aib bagi kaum intelektual. Hank ditampar dan secara naluri ingin membalas, tetapi Serenity buru-buru menarik kakaknya menjauh, jadi dia tidak bisa menyentuh Liberty. Hank Brown, jangan berani-berani menyentuh kakakku. Serenity melotot ke arah Hank. Kau telah menganiaya kakakku dan mengkhianati pernikahanmu, tapi kau masih berani menuduh kakakku. Sudah kubilang sebelumnya, jika kau tidak ingin bersama kakakku lagi, kau bisa meminta cerai padanya. Jangan melakukan semua hal curang ini di belakangnya. Apa kau benar-benar berpikir kakakku tidak bisa hidup tanpamu? Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kakakku hanya ingin terbebas dari penderitaannya dengan meninggalkan bajingan sepertimu. Hank terdiam setelah ditegur Serenity, tetapi dia terus melindungi Jessica untuk mencegah Serenity dan Liberty menyakiti Jessica lagi. Hank Brown, kau telah berbuat salah padaku. Liberty tiba-tiba jatuh terduduk, dan menangis sambil menghantamkan tinjunya ke lantai. Kau bilang kau akan memperlakukanku dengan baik selamanya. Kau bilang kita akan menua bersama. Seumur hidup itu waktu yang lama, tapi kau sudah mengkhianatiku. Aku masih muda, tapi kau sudah menemukan cinta baru. Dasar bajingan, bajingan, kau telah membuatku celaka. Tangisan Liberty memberi Jessica rasa pencapaian. Sekalipun Jessica dipukuli hingga babak belur, dia tetap merasa baik-baik saja. Adapun Hank, ia tidak menunjukkan sedikit pun rasa bersalah meski istrinya menuduhnya selingkuh. Dia berkata dengan dingin, keluarlah jika kamu ingin menangis. Ini adalah hotel, jadi jangan ganggu tamu lain. Karena kamu sudah melihat kita bersama, aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Sudah kubilang aku tidak mencintaimu lagi. Aku membencimu. Kalau bukan karena Sony, aku sudah lama menceraikanmu. Sekarang, saya tidak bisa lagi menderita atau membiarkan wanita yang saya cintai menderita hanya karena Sony. Liberty, ayo kita bercerai. Ketika Liberty mendengar Hank mengungkit perceraian, dia berhenti menangis dan membenturkan lantai. Dia langsung melompat, melangkah maju, dan mengulurkan tangannya untuk memegang erat lengan Hank. Sebenarnya Liberty ingin mengambil kerah bajunya, tapi bajingan ini setengah telanjang, jadi tidak ada kalung yang bisa diambil. Alangkah hebatnya jika dia masih mengenakan kemeja dan dasi. Dengan begitu, dia bisa mencekiknya dengan menarik dasinya. Hank, kamu ingin menceraikanku. Apakah kamu meninggalkan istrimu karena hal ini? Kita sudah saling kenal selama 12 tahun. Berapa tahun kamu mengenalnya? Kita berkencan selama 7 tahun dan menikah selama 3 tahun. Kapan kamu bertemu dengannya? Liberty menendang Jessica, yang tersandung ke belakang. Dasar jalang yang tidak tahu malu. Penghancur rumah tangga. Hank melepaskan diri dari genggaman Liberty, dan mendorong Liberty saat melihat kekasihnya ditendang oleh istrinya. Liberty melangkah mundur dan jatuh ke lantai. Serenity membantu kakaknya berdiri dan sangat marah, sehingga dia ingin segera menghajar bajingan itu. Namun, Liberty menahannya. Bab 395. Liberty menggelengkan kepalanya pada Serenity. Tidak peduli seberapa keras Liberty bertengkar dan berdebat dengan Hank, itu adalah pertengkaran antara suami dan istri. Paling-paling, keluarga Brown akan menjemput Hank dan membawanya kembali ke rumah mereka untuk memulihkan diri. Jika Liberty memukul Jessica, itu akan dianggap sebagai seorang istri yang memukul selingkuhannya. Semua orang hanya akan berpikir bahwa itu pantas, dan Jessica tidak akan melakukan apapun padanya karena merasa bersalah. Namun, jika Serenity bertindak dan memukuli Hank dan Jessica untuk membela Liberty, keluarga Brown akan menuntut Serenity dan memintanya untuk membayar biaya pengobatan.
Jessica akan melakukan hal yang sama. Liberty tidak ingin adiknya dimanfaatkan. Dia menarik Serenity dengan erat dan berkata dengan suara pelan, "Percayalah padaku. Aku bisa menyelesaikan ini." Serenity dan Zachary hanya perlu mengambil foto dan video sebagai bukti Liberty. Hank. Liberty menyeka air matanya dan bertanya kepadanya. "Kamu benar-benar ingin bercerai?" Hank berkata dengan tegas. "Ya, aku ingin menceraikanmu. Sonny masih sangat muda. Bagaimana mungkin kau meninggalkan kami?" Hank tidak ragu sedikit pun saat berkata dengan dingin. "Liberty, pulanglah dulu. Mari kita tenang dan bicarakan perceraian pada hari Sabtu." Liberty melotot ke arah Jessica sambil menggertakkan giginya. Hank berdiri di depan Jessica lagi, karena takut Liberty akan bergegas menghampiri dan menghajarnya. "Kakak, biarkan aku. Seren, ayo pergi." Liberty meraih saudara perempuannya, melotot ke arah pasangan yang berselingkuh itu, dan berkata, "Hank, aku akan menunggumu Sabtu ini, untuk kembali dan membicarakan perceraian." Setelah berbicara, dia dengan paksa menyeret adiknya keluar dari ruangan. Melihat Zachary, Liberty bertanya dengan lembut, "Apakah kamu sudah menyimpannya?" Ketika Liberty sedang menghajar para bajingan itu, dia melihat saudara iparnya sedang mengambil video. Zachary mengangguk, "Ayo pergi." Liberty memegang tangan saudara perempuannya dan berjalan pergi, sementara Zachary mengikutinya dalam diam. Mereka bertiga memasuki lift. Liberty tidak lagi tampak sekuat sebelumnya, dia bersandar lemah ke dinding lift. Dia sudah siap untuk bercerai, tetapi saat melihat Hank melindungi Jessica seperti itu, Liberty merasa putus asa karena Hank telah memukulnya, memarahinya, dan mengajukan gugatan cerai demi Jessica. Mereka telah saling kenal selama 12 tahun, berpacaran selama 7 tahun, dan menikah selama 3 tahun. Semua itu akan segera berakhir. Apakah pernikahan benar-benar kuburan bagi romansa? "Kakak." Serenity menghampiri dan memeluk kakaknya. "Aku baik-baik saja." Liberty bahkan tidak ingin menangis lagi. Tidak ada gunanya menangis karena bajingan itu. Liberty menangis tadi sebagai akting, tetapi juga untuk melampiaskan emosinya. Tidak peduli apapun, mereka telah menjalin hubungan selama 12 tahun, jadi bohong jika dia mengatakan tidak kesal dengan perceraian itu. Dia butuh pelampiasan, maka dia menggunakan kesempatan berakting untuk melampiaskan semua rasa sakit yang dirasakannya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.